Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan beranggotakan saya Audriana Nadine dengan NIM F1C421019. Saya Emma Safitri dengan NIM F1C421049. Saya Relina Cindy Oktavia Banjarnahor dengan NIM F1C421067. Saya Desi Natalia Hombing, NIM F1C421061. Di sini kami akan membuat video tentang materi pembelajaran jaringan parenkim. Jaringan parenkim merupakan jaringan yang tersusun dari sel-sel hidup yang menyusun tubuh tumbuhan setelah jaringan meristem. Parenkim disebut juga sebagai jaringan dasar karena dijumpai hampir di seluruh bagian tubuh tumbuhan. Contohnya di bagian batang dan akar. Parenkim terdapat di antara epidermis dan pembuluh akut sebagai empelur dan korteks batang. Pada daun parenkim dijumpai sebagian mesofil daun. Pada biji dan buah parenkim dijumpai sebagian tempat penyimpanan makanan. Jaringan parenkim juga terdapat pada selubung berkas pengangkut. Ciri-ciri jaringan parenkim: 1. Sel berbentuk segi 6. 2. Memiliki inti sel yang berukuran besar dan banyak vakuola. 3. Berdinding sel tipis. 4. Tersusun dari sel hidup yang berukuran besar. 5. Letak selnya tidak terlalu rapat sehingga terdapat ruang antar sel. 6. Dapat bersifat meristematik. Fungsi jaringan parenkim: yang pertama sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Yang kedua sebagai penyokong tubuh saat vakuola terisi air. Yang ketiga sebagai tempat fotosintesis. Yang keempat melakukan proses pernafasan. Jenis-jenis jaringan parenkim berdasarkan fungsinya, parenkim dibagi menjadi beberapa jenis jaringan, yaitu yang pertama ada parenkim asimilasi atau klorenkim. Parenkim asimilasi yaitu sebagian pembuat zat makanan bagi tumbuhan yang diproses dari fotosintesis di daun. Biasanya terletak di bagian tepi suatu organ, misalnya pada daun, batang yang berwarna hijau, dan buah. Yang kedua ada parenkim penimbun. Jadi pada parenkim penimbun ini dapat menyimpan cadangan makanan yang berbeda sebagai tempat larutan di dalam vakuola. Kemudian parenkim penimbun ini berbentuk partikel padat atau cairan di dalam sitoplasma. Berfungsi dalam penyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan berupa hasil fotosintesa seperti protein, amilum, gula tepung, atau lemak. Nah, biasanya parenkim penimbun ini terletak di bagian dalam tubuh tumbuhan, misalnya pada empulur batang, umbi akar, umbi lapis, akar rimpang atau rizoma, atau biji. Di dalam sel-selnya terdapat cadangan makanan yang berupa gula, tepung, lemak, atau protein. Selanjutnya ada parenkim air. Parenkim air adalah sel parenkim yang mampu menyimpan air. Umumnya terdapat pada tumbuhan yang hidup di daerah kering. Tumbuhan epit dan tumbuhan sekulen. Parenkim air berfungsi sebagai tempat menyimpan air pada tumbuhan menghadapi kemarau, misalnya pada tumbuhan kaktus dan lidah buaya. Kemudian yang terakhir adalah parenkim udara atau erenkim. Untuk peranalanya, parenkim udara adalah jaringan parenkim yang mampu menyimpan udara karena mempunyai ruang antar sel yang besar. Erenkim banyak terdapat pada batang dan daun tumbuhan hidrofit. Parenkim udara disebut juga sebagai aerenkim yang bertugas menyimpan udara dalam kantung besarnya. Untuk komponen penyusunnya terdiri dari sel gabus dengan rongga yang besar sehingga membantu menjaga kelebihan air pada tumbuhan dengan habitat perairan. Ruang antar selnya besar, sel-sel penyusunnya bulat sebagai alat pengapung di air, misalnya parenkim pada tangkai dan tumbuhan echinodon. Berdasarkan bentuknya, jaringan parenkim dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama parenkim palisade. Parenkim palisade disebut juga parenkim yang berbentuk silindris atau prismatis memanjang yang ditemukan di bagian atas daun. Parenkim palisade ini merupakan tempat fotosintesis yang utama dan sel-sel memanjang yang terdapat di daun tepat di bawah jaringan epidermis karena mengandung banyak klorofil. Selanjutnya yang kedua ada parenkim bunga karang atau spons. Parenkim ini berbentuk
tidak teratur dan banyak rongga udara antar sel, dan berada di bawah lapisan jaringan tiang. Pada bunga karang terdapat klorofil dalam jumlah kecil dan tidak sebanyak pada palisade. Bunga karang juga berfungsi sebagai tempat fotosintetis. Selanjutnya yang ketiga ada parenkim lipatan. Parenkim lipatan adalah jenis jaringan parenkim yang memiliki bentuk terlipat di bagian tepinya. Parenkim lipatan ini terdapat pada contoh tumbuhannya seperti pinus dan padi. Selanjutnya yang terakhir ada parenkim bintang. Parenkim bintang memiliki bentuk yang khas seperti bintang dengan ruang antar sel yang besar. Parenkim bintang ini sering dijumpai pada tangkai daun seperti Channa sp. Sekian video pembelajaran dari kami. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.